لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa alamu anallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Khususnya pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang sudah kita terima selama ini agar benar-benar kita nikmati dan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan malam ini untuk kajian Rabu malam Kamis akan kami sampaikan. Sebenarnya ini sudah banyak dikenal dan sudah banyak diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu tantangan bagi setiap orang beriman. Yang sebenarnya tantangan itu adalah dari dalam dan juga dari luar, internal dan eksternal kita. Nah, mari nanti kita bahas satu persatu apa yang kita peroleh di dalam masalah ini. Ada 5 tantangan bagi orang beriman. Yang pertama adalah mukmin yang selalu mendengkinya. Ini juga tantangan bagi kita. Sesama orang mukmin tapi juga dengki kepada kita. Yang kedua, kaum munafik yang selalu membencinya. Kemudian yang ketiga, kafir, kaum kafir yang selalu memerangi kita. Ya, perang ini juga tidak hanya perang memakai senjata, tapi perang-perang yang lain juga sering kita hadapi sampai dengan saat ini. Kemudian yang keempat, setan yang selalu menyesatkan kita. Jadi orang beriman ini musuh juga, setan merupakan musuh yang berat bagi kita. Kemudian yang kelima adalah nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat keburukan. Jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi ada 5 tantangan bagi kita sebagai orang beriman. Yang tantangan itu apabila kita tidak mampu menghadapinya, maka kita akan bisa luntur iman kita. Maka mungkin kita akan bisa menggadaikan iman kita akan bisa menjual iman kita, menukar iman kita, sehingga iman kita akan bisa tidak berada di diri kita. Tantangan itu sebenarnya sudah bisa kita lihat dalam sebuah hadis, ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu baina khamsi syada'ida. Orang beriman itu, ya, al-mu'minu, orang beriman itu baina khamsi syada'ida, berada di antara 5 tantangan, 5 musuh. Ada yang mengatakan 5 musuh. Pertama, mu'minun yahsaduhu, orang beriman yang mendengkinya. Jadi, kita orang beriman mempunyai tantangan, yaitu orang beriman juga tetapi yang mendengki kita, yang menghasut kita. Yang kedua,
Wa munafikun yabghaduhu. Kaum munafik yang selalu membencinya. Kemudian yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Kaum kafir, orang-orang kafir yang memerangi kita. Yang keempat, wa syaitonun yudilluhu. Setan yang selalu menyesatkan. Wa nafsun tunazi'uhu. Yang kelima ialah hawa nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat keburukan. Ini hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Dailami. Berbagai macam ulama yang menilai hadis ini, tapi yang penting kita melihat sisi positifnya aja. Ya. Kelima hal tersebut yang disebutkan hadis ini sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Di mana ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu tidak begitu saja dibiarkan mengatakan saya beriman. Tetapi sebelum dia mendapatkan ujian keimanannya itu. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kata Allah manusiaku akan biarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman sehingga mereka harus diuji dulu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum kita ini sudah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat untuk melihat falya'lamannallahu alladzina shadaku, untuk melihat apakah mereka itu benar-benar imannya atau wala ya'lamanal kadzibin, atau imannya itu hanya bohong-bohongan. Jadi orang yang mengatakan saya beriman itu harus diuji dulu. Apakah iman yang dikatakan itu betul-betul atau hanya sekedar ucapan belaka. Nah, itu tentu kita lihat dalam tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, cerminan iman itu banyak sekali. Tutur katanya, tindakannya, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah dia melaksanakan perintah Allah, apakah dia juga menjauhi larangan Allah, itu semuanya adalah merupakan satu tantangan yang harus kita hadapi untuk menguji iman kita. Apakah benar-benar iman kita atau hanya ucapan di lisan belaka. Nah, itulah maka Allah memberikan satu ujian kepada kita apabila kita itu sudah menyatakan iman kepada Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kita membicarakan mukmin yang senantiasa mendekinya, menghasutnya. Sifat dengki itu bisa terjadi kepada siapa saja, setiap manusia. Termasuk kita yang beriman, itu juga bisa mempunyai sifat dengki, iri. Kadang-kadang ada tetangganya beli mobil baru, iri, paling utangan, kredit. Kan ada begitu. Ada kita tidak punya TV, ada tetangganya punya TV baru, apalagi besar lagi. Macam-macam nanti hasutnya. Padahal itu sama-sama beriman, tiap hari juga sholat. Nah, karena itu Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadlihim. Apakah ya manusia mereka itu hasut kepada
orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Faminhum man amana bihi, mereka itu ada yang beriman. Mereka yang hasud itu juga ada orang-orang yang beriman. Wa minhum man sadda anhu, dan mereka dari orang-orang yang hasud itu juga ada orang-orang yang memang benar-benar menolak apa yang menjadi tujuan kita sebagai orang beriman. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Maka cukuplah kata Allah neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Jadi orang yang hasud ini dalam ayat ini ada juga orang yang beriman, ada juga orang yang tidak beriman. Jadi hasud bisa menjangkiti sifat ini kepada siapapun. Maka kita harus hati-hati. Hasud juga bisa muncul akibat kesombongan. Sehingga karena kesombongan itu dia meremehkan orang lain. Kalau ada orang yang di bawahnya itu kemudian kita bisa memberi mempunyai sesuatu yang dia miliki, dia iri. Ngunang nak nyolong. Ngunang hasilnya ngerampok. Mesti hasud begitu. Karena takut dia tersaingi. Jadi itu hasud muncul karena kesombongan. Karena dia merasa dia itu lebih dari orang lain sehingga meremehkan orang lain. Kalau ada orang lain yang bisa mempunyai sesuatu yang dia miliki, itu dia iri. Nah, ini ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Ada banyak orang-orang dari ahli kitab, kata Allah dalam firman ini, yang ingin mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beriman. Kenapa? Karena dia dengki. Dengki pada dirinya sendiri setelah dia mendapatkan penjelasan dan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi ini para ahli kitab ini berusaha bagaimana ya. Ahli kitab itu adalah ada Yahudi, ada Nasara, itu termasuk ahli kitab. Itu menginginkan kita tetap harus menjadi orang kafir seperti mereka. Nah, ini timbulnya karena iri, karena dengki. Kenapa? Sebab kalau dia itu membiarkan kita tetap beriman, maka dia akan mendapatkan musuh yang besar. Nah, ini jadi kalau kita ini kadang-kadang mempunyai keunggulan, itu juga bisa mempunyai sifat dengki. Ada dengki yang dibolehkan sebenarnya oleh Rasulullah mengatakan ada dengki yang bisa dibolehkan. Yaitu orang yang dengki, yang iri kepada orang yang mempunyai ilmu tinggi, kemudian mau mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Itu bisa iri kita. Nah, kemudian orang yang mempunyai kekayaan yang banyak, kemudian dia mau beramal dengan kekayaan itu. Nah, ini bisa kita iri. Nah, dan ada lain banyak ya. Karena itu sifat iri yang tidak dibolehkan adalah iri yang menimbulkan sesuatu yang bisa membawa orang yang dihasut itu sakit hati. Itu yang dilarang. Kemudian yang kedua, yaitu kaum munafik yang membencinya. Jadi musuh kita yang kedua, tantangan kita yang harus kita hadapi, yang kedua adalah orang-orang munafik yang selalu membenci kita. Sifat munafik itu sebenarnya adalah lebih berbahaya. Karena apa? Karena satu saat orang munafik itu
menunjukkan bahwa dia itu seperti orang kita sendiri. Nah, coba kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 8 sampai 21, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat orang munafik. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu adalah orang munafik yang sifatnya adalah menipu. Orang munafik itu mesti mempunyai sifat penipu. Berusaha menipu Allah, juga berusaha menipu manusia. Kemudian yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi orang munafik itu sebenarnya adalah perusak, tapi dia memperlihatkan bahwa dia itu sepertinya orang yang baik yang tidak melakukan perusahaan. Dalam lahirnya begitu. Kemudian yang ketiga, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas subha. Orang munafik itu kalau diseru untuk beriman, diajak beriman, dia mengatakan, mengapa saya beriman seperti orang yang tolol. Jadi kita ini dianggap oleh orang munafik itu orang yang tolol, orang yang tidak pandai. Orang tolol apa kok? Iman itu. Kemudian yang menyakitkan lagi itu yang ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu orang beriman, ya mengatakan saya juga beriman, sama dengan kamu. Nanti begitu kembali kepada kelompoknya, wa idza khalau ila syayatinihim, kembali kepada kelompoknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan saya juga seperti kamu. Saya juga orang-orang yang bagian dari orang yang suka memperolok-olok orang beriman. Itu sifat. Dan sampai kepada yakadul barqu yahtafu absarahum, itu adalah penjelasan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Perilaku orang munafik. Nah, di dalam ayat ini ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisam. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, ada manusia yang kata-katanya itu menarik. Karena pinter ngomongnya, bagaimana supaya kadang-kadang ini diperlukan juga pedagang ya, supaya menarik orang. Demikian juga orang munafik itu pinter omongannya, bisa menarik orang. Bagaimana supaya dia percaya dengan apa yang dikatakan. Wasyidullah. Kemudian wahwa aladul hisam, sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang penantang yang keras. Jadi menentang kita sebenarnya. Tapi dalam kata-katanya itu, tutur katanya halus, menarik. Seakan-akan dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu orang yang tidak suka kita. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang indah yang diucapkan oleh mereka, maka dia menjadi orang-orang yang kita percaya. Akhirnya kita katut. Nah, itu hati-hati. Jadi orang munafik itu begitu. Nah, sebenarnya dia itu menentang kita, tapi menunjukkan bahwa dia tidak menjadi bagian dari orang yang menentang kita. Nah, ini ayatnya, selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kebencian orang munafik terhadap orang beriman ini salah satu contohnya pernah terjadi, yaitu pada saat timbulnya hadis ifki.
Hadis ifki itu hadis yang isinya berita bohong, yaitu hadis atau berita yang pernah menimpa kepada Siti Aisyah atau Aisyah ya Aisyah istri Nabi yang pada saat itu mengikuti perang Rasulullah. Setelah perang kembali pulang, ya, dia ditandu oleh petugas. Kemudian di satu tempat dia ingin membuang hajat, tidak tahu apa berak atau kencing, tidak tahu ya, di situ tidak dijelaskan, tapi hanya ingin menunaikan hajatnya. Setelah dia turun, kemudian dia mencari tempat yang aman, yang tidak bisa dilihat oleh orang. Nah, kemudian setelah selesai dia kembali, setelah sampai di tempat itu dia ingat, ya, perhiasannya ketinggalan di tempat itu. Kemudian dia kembali mengambil perhiasan itu. Setelah dia mengambil itu, kemudian kembali lagi ke tempat dia semula, ternyata seluruhnya sudah tidak ada. Tidak terasa dia ditinggalkan oleh Rasulullah dan bala tentara. Kemudian dia tinggal di situ, ya berangan-angan, ya mudah-mudahan mereka merasa kehilangan dia dan akan diambil. Nah, sambil menunggu itu kemudian Aisyah ngantuk dan tidur. Nah, setelah tidur datanglah namanya Sofwan. Ya. Dia adalah seorang tukang sapu di situ. Nah, tahu ada bayang hitam, kemudian didekati, ternyata adalah Aisyah istri Rasulullah. Maka kemudian Sofwan menundukkan untanya, memberikan isyarat supaya Aisyah naik kepada untanya. Tidak mengucapkan apa-apa dia. Setelah dia Aisyah naik, juga diam, tidak mengucapkan apa, dituntun unta itu. Dia bawa menuju ke tempat kelompok dari Aisyah itu. Sampai ketemu, kemudian ya, dalam perjalanan itu Aisyah dan Sofwan tidak pernah berbicara apa-apa. Sama diamnya. Sebab Sofwan juga menghormati pada Aisyah istri Nabi. Nah, setelah beberapa hari sampai di rumah, tersiarlah bahwa Aisyah ini difitnah telah berzina dengan Sofwan. Nah, ini telah berzina dengan Sofwan. Sampai berbulan-bulan kabar itu, yang pertama menyiarkan kabarnya adalah Abdullah bin Ubaid. Kemudian diikuti oleh teman-temannya dan lain. Akhirnya sampai Rasulullah sedih. Masa istri saya berzina? Memang Aisyah itu waktu itu adalah istri yang termuda, cantik. Nah, maka Rasulullah sedih. Sampai minta pendapat pada yang lain-lain. Akhirnya turunlah ayat ini, ya, An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatan minkum la tasabu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi waladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Kata Allah dalam firman ini, setelah Rasulullah sedih menghadapi musibah itu, Aisyah juga merasa disudutkan, padahal dia sudah bersumpah-sumpah. Nah, maka kemudian turun ayat ini. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kaumnya sendiri, dari kalangan sendiri. Maka kata Allah, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tadi, la tahsabu syarrun lakum bal huwa khairul lakum. Jadi berita bohong itu jangan dianggap buruk saja. Nah, ada hikmahnya. Nah, maka kemudian
Setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah mendekati Aisyah, memberitahu bahwa ada kabar gembira, Allah telah membersihkan kamu, kata Rasul kepada Aisyah. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka berita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubaid dan kawan-kawannya itu adalah berita bohong, yang menuduh Aisyah, istri Rasulullah itu telah berzina dengan seorang tukang sapu, ya, yang kebetulan pas itu membawa Aisyah dari tempat penantiannya setelah dia ditinggal oleh kelompoknya itu, kemudian dibawa ke. Maka dengan turunnya ayat ini, maka apa yang diderita oleh Aisyah dan Rasulullah, berita-berita bohong itu bisa diselesaikan. Ya, jadi orang munafik itu tidak pernah hentinya untuk selalu membenci kita, memfitnah kita, selalu membawa berita bohong. Nah, sekarang apakah terjadi? Banyak juga terjadi. Banyak. Nah, karena itu hati-hati bagi kita, bagi orang beriman. Kemudian yang ketiga, yaitu tantangannya ketiga, kaum kafir yang memerangi kita. Di dalam Al-Quran, Allah selalu telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu tetap tidak akan terima apabila kita ini menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh. Sehingga mereka berusaha bagaimana dia mereka itu mengajak kita untuk mengikuti apa yang dia sembah, apa yang dia pertuhankan. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 Allah menjelaskan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallah wal huda wala inna ba'ta ahwa'ahum ba'daladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Kata Allah dalam firman ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang kafir, itu tidak akan pernah suka kepada orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman itu mau mengikuti millatahum, sesembahan mereka, agama mereka. Maka kemudian kita diberikan perintah oleh Allah, kul inna hudallah wal huda. Jadi Rasulullah diperintah untuk menyampaikan kepada kita, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Wala in tabata awahum, apabila kamu mengikuti kemauan mereka, ba'daladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu pengetahuan yang benar, malaka minallahi min wali wala nasir, maka tidak ada bagimu pelindung dan juga pertolongan. Jadi kalau kita ini mau mengikuti mereka, ajakan mereka untuk menyembah sesembahan mereka selain Allah, maka Allah mengancam kepada kita, kamu tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, orang-orang kafir itu tetap tidak akan pernah terima kepada kita, tidak akan senang kepada kita kalau kita ini menjadi benar-benar beriman kepada Allah. Diajak terus bagaimana supaya kita ini mau beralih keimanan kita kepada Tuhan-Tuhan mereka. Orang kafir itu adalah kaum yang selalu melakukan permusuhan yang keras pada kita, pada orang beriman. Surat Al-Maidah ayat 85, Allah menyatakan, la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara
Dzalika bi anna minhum qisisin wa rubanan wa annahum la yastakbirun. Ya. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang kafir itu betul-betul melakukan permusuhan yang keras pada kita. La tajidanna asadan nas. Sungguh akan kamu dapati manusia yang keras memusuhi orang-orang beriman. Yaitu dari golongan orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita artikan secara kalimat begitu ya. Jadi itu karakternya orang kafir. Kepada kita ini betul-betul tidak rela kalau kita ini menjadi orang beriman. Dan mereka selalu mengadakan permusuhan pada kita. Nah, kaum kafir adalah merupakan kaum yang mendukung langkah-langkah setan dan berusaha untuk menyelakakan orang Islam. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim kasratan. Tsumma yuglabuna walladzina kafaru ila jahannama yuksarun. Ini adalah sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya liyasuddu an sabilillah untuk menghadang, untuk menghalang-halangi orang-orang yang berada di jalan Allah. Jadi harta benar digunakan bagaimana supaya orang-orang beriman itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan keimanannya. Diusahakan dengan harta kekayaannya yang ada. Dibandani betul, itu orang kafir. Kemudian orang kafir itu saling tolong-menolong untuk merangi orang Islam. Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Jadi orang-orang kafir itu satu sama lain selalu saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk memusuhi kita. Maka diingatkan Allah, illa taf'alu takun fitnah. Maka kalau orang Islam ini tidak mau saling bantu-bantu, saling memperkuat, maka akan terjadi bencana yang besar di dalam bumi dan kerusakan yang besar. Nah ini tantangan bagi kita sekarang ini juga begitu. Sekarang ini kondisi negara kita ini memerlukan persatuan dan kesatuan kita. Di kelompok jamaah kecil ini juga begitu. Kita juga perlu ada satu kesatuan yang kuat antara kita dengan kita. Jangan terjadi kelompok-kelompok. Aku kelompok sing orang-orang kaya, jangan. Sebab orang kaya, orang miskin itu semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Maka kelebihan itulah yang harus kita ambil untuk menyatu agar kita kuat. Nah, jadi itu orang kafir. Kemudian tantangan yang keempat itu setan yang menyesatkan. Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui bahwa setan itu akan mengganggu kita, menggoda kita. Itu dari segala arah. Mulai dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Cuma tidak dari atas dan dari bawah. Ini sudah pernyataan iblis pada kita, pada Allah ya. Tumala'at yanahum min baini aydihim wa min qalbihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Jadi kita ini akan didatangi oleh setan dari kanan, dari depan ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, jadi itu ada wa an aymanihim dari ini. Jadi tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari kanan, tidak bisa dan seterusnya. Tapi setan tidak bisa menggoda kita dari atas dan dari bawah. Depan itu adalah masa depan kita dalam kehidupan akhirat. Ini dibisikkan pada kita, tidak ada.
Kehidupan akhirat sudah ada. Kehidupan ini ya sekarang ini di dunia ini. Kita hidup, kita mati di sini sudah selesai. Nah, belakang itu berarti kita harus introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan seterusnya banyak. Nah, tapi Rasulullah menyatakan bahwa setan tidak akan bisa menggoda kita dari atas dan bawah. Dalam sebuah hadis ada beberapa hadis, tapi satu saja yang saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir ada di situ. Wa qala al-Hakam Ibnu Abban an Ikrimah an Ibnu Abbas fi qouli tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min qalbihim an aymanihim an shamalihim wa lam yakul min fawqihim li anna rahmata tanzilu min fawqihim. Kenapa setan tidak bisa menggoda kita dari atas? Karena rahmat Allah, pertolongan Allah itu datang dari atas. Kata hadis ini begitu. Jadi dalam ayat itu dikatakan hanya dari kanan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi tidak dari atas dan dari bawah. Kenapa? Karena dari atas itu turun rahmat Allah. Turun, maka banyak balanya berdoa kepada Allah. Kemudian banyak-banyaklah sujud kepada Allah. Jadi bawah itu adalah tempat sujud. Jadi atas kita mendapat rahmat Allah dengan banyak berdoa, ke bawah kita mendapatkan pertolongan dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sujud, kita perbanyak doa. Di samping doa yang sudah dibawakan dalam doa sujud, kita boleh menambah doa yang lain sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, jadi sujud itu adalah waktu yang diantara salah satu waktu yang sangat bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini setan ya. Jadi kemudian yang kelima ya karena waktunya, ini nafsu yang selalu mendorong, yaitu nafsu yang mendorong kepada keburukan yang disebut dengan nafsu ammaratum bisu. Ya. Jadi seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf pada surat Yusuf. Surat Yusuf ini yang menyatakan ini adalah surat yang ke-12 ayat ke-12. 12. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini pernyataan Yusuf pada saat dia tergoda dengan istri raja yang namanya Zulaikha. Maka kemudian beliau mengatakan, wa ma ubairu nafsi inna nafsal amaratun bisu. Saya tidak bisa terbebas dari dosa. Kenapa? Karena di dalam diri saya ini ada nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini. Nafsu menurut Al-Quran, di dalam Al-Quran ada 3. Ya, pertama adalah nafsu amarah bisu. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Wala uksimu bin nafsu lawamah. Penjelasannya ada di buku ya. Kemudian yang ketiga yaitu nafsul mutmainah. Tetapi para ulama menurut karakternya nafsu itu dibagi 7 macam. 7 macam. Tapi dalam Al-Quran yang dibawakan nafsu itu ada 3 ini. Ya. Jadi kalau menurut ulama ada membagi nafsu itu menjadi 7 macam. Ada mulhimah tambahnya, ada rodiyah, madiyah, dan ada lain. Jadi itu nafsu yang menurut karakternya, kata ulama, itu dibagi menjadi 7 macam. Tetapi kalau Al-Quran membagikan nafsu itu ada 3. Yaitu nafsul amaratu bisu, nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Kemudian nafsu lawamah itu nafsu yang menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dari dosa itu. Jadi, perbuatan dosa yang pernah dilakukan disesali. Itu namanya nafsu lawamah. Nah, kemudian nafsul mutmainah. Kalau di dalam karakter nafsu itu disebutkan kalau nafsu lawamah itu sinarnya cahayanya berwarna biru. Makanya saya beri kata biru. Kemudian nafsu lawamah itu sinarnya berwarna kuning. Kemudian mutmainah berwarna putih. Nah ini menurut pendapat ulama. Jadi karakter nafsu itu ada 7.
dan juga warna-warnanya disebutkan dalam pendapat itu. Nafsul amarah itu warnanya biru sinarnya, kalau lawamah warnanya kuning, kalau nafsul mutmainnah warnanya putih. Itulah 5 tantangan yang mesti kita hadapi setiap harinya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, terutama yang selalu kental pada kita adalah nafsu ini. Maka hati-hati. Kita harus banyak berzikir kepada Allah, kita harus banyak berlindung kepada Allah, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar nafsu yang ada pada diri kita menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Yusuf mengatakan nafsu yang dirahmati Allah itulah nafsu yang tidak akan menunjukkan kita kepada keburukan. Sehingga disebutkan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu adalah sebuah yang melekat pada diri kita, yang satu saat kita berada di nafsul amarah, satu saat juga kita berada di nafsul lawamah, satu saat kita berada di nafsul mutmainnah. Sekarang tinggal banyak yang mana yang kita berada, yang banyak di mana, apakah di mutmainnahnya, apakah di lawamana, apakah kita di nafsul amarah. Mari kita bentengi diri kita supaya banyak-banyak kita berada di nafsul mutmainnah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itulah pernyataan Allah bagi kita yang mempunyai nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.